Ya Allah, sumpah ini pengalaman nggak tahu kayak gimana ya. Ini aku harus banyak-banyak istighfar sih. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Aku nggak nyangka banget ya. Ternyata orang-orang di sini tuh ada yang bener-bener mesum. Bener-bener ya Allah. Aku dari tadi ya diikutin sama orang itu ternyata. Jadi awalnya tuh aku ngerasa dia nempel-nempel gitu, tapi aku mikir kayak ya udahlah dia kan mungkin kedorong gitu kan. Karena aku nggak nyaman dia nempel-nempel itu aku langsung pergi guys. Waktu di Hajar Aswad itu, dan akhirnya aku geser sampai arah aku bisa nyium Hajar Aswad, alhamdulillahnya. Tapi setelah itu kepotong sama azan subuh dan aku ngambil barisan buat sholat. Nah ketika aku udah sholat nih, ya Allah, aku tuh ke muntazam mau berdoa di situ dan aku tuh pengen megang, aku bisa masuk ke barisan yang ke muntazam tuh di depan persis dia megang, ya Allah. Benar-benar kayak megang bawahku dan itu aku pikir tuh orang nempel tuh karena memang ada deseng-deseng, tapi ternyata dia tuh benar-benar megang, ya Allah. Aku langsung iniin tangannya. Ya Allah, sumpah ini pengalaman. Ternyata bukan hanya nempel-nempel tapi megang bawaku. Wele. Nempel tuh karena memang ada deseng-deseng, tapi ternyata dia tuh benar-benar megang, ya Allah. Aku langsung ini. Dan aku tuh bisa masuk ke barisan yang ke muntazam tuh di depan persis dia megang, ya Allah. Benar-benar kayak megang bawahku. Suci, Indonesia tanah suci. Nggak usah mau mati di tanah suci yang jauh. Di Indonesia, hidup dan matimu di Indonesia tanah suci. Otak orang Indonesia hari ini banyak yang salah memahami tanah suci karena tidak membaca. Jangan kalian pikir semua orang yang ada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu adalah orang-orang yang ingin beribadah. Karena di antara puluhan ribu jemaah itu ada mereka-mereka yang sedang berburu korban. Siapa mereka itu? Mereka adalah para scammer atau penipu. Simak video ini sampai selesai supaya kalian jangan sampai menjadi korban selanjutnya ya. Silahkan save dan share video ini kepada teman-teman atau saudara-saudara kalian yang akan pergi umroh. Kalau dipikir-pikir, kok berani mereka ya? Kok bisa ya? Mereka itu menipu orang, menipu jamaah yang ibadah sengaja datang ke Makkah dan Madinah. Mereka tipu demi mendapatkan keuntungan. Bahkan di depan Ka'bah. Luar biasa. Oke, jadi siapa aja para penipu ini? Yang pertama, kelompok penipu di Hajar Aswad. Mereka ini berkelompok ya, 3-5 orang. Mereka mencari korban, jemaah-jemaah umroh yang baru yang pengen mencium Hajar Aswad. Lalu mereka datangi, seolah-olah mereka ini adalah malaikat untuk para jemaah itu. Mereka menawarkan bantuan untuk mengantarkan langsung ke depan Hajar Aswad. Dan tentunya jemaah dengan senang hati menerima bantuannya. Setelah berhasil mencium Hajar Aswad, barulah penipu ini meminta uang jasanya. Harganya fantastis banget, dari 500 sampai 1000 rial. Dan mencengangkan lagi, para scammer ini, beberapa kelompoknya adalah orang-orang Indonesia. Luar biasa. Yang kedua, scammer tahallul. Ini udah lama banget dari zaman dulu kala, sampai sekarang masih ada. Modusnya mereka itu menunggu jamaah yang baru selesai sa'i di Bukit Marwah di pintu keluar sambil menawarkan jasa membantu untuk memotong rambut. Nah, udah tahu kan, selesai dipotong, mereka pasti minta uang. Dan jumlahnya sudah dipastikan tidak wajar. Yang ketiga, scammer Jabal Rahmah. Walaupun Jabal Rahmah lagi dipugar, tapi para scammer ini masih ada berserakan di sekitar area Jabal Rahmah. Modusnya mereka mencari para jamaah yang ingin berfoto di sekitar Jabal Rahmah. Mereka menawarkan bantuan, memoto, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Setelah selesai, mereka akan meminta uang yang tidak wajar. Yang keempat, scammer taksi gelap. Nah ini teman-teman, jangan pernah memakai taksi gelap sebelum deal di depan. Jadi pastikan sebelum kalian naik taksi, kalian sudah negosiasi, udah dapat harganya. Kalau kalian negosiasinya setelah taksi jalan, kalian pasti akan mendapatkan tarif yang mahal, minimal 2 kali lipat. Dan yang terakhir, ini adalah scammer yang paling banyak ditemukan. Rata-rata jemaah mungkin
pernah ketemu sama mereka. Mereka ini ada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Bonusnya, mereka akan mendatangi kalian pada saat di masjid atau di pelataran. Kalian lagi duduk, mereka akan datang dengan santun, mengucapkan salam, bercerita. Beberapa kasus mereka itu mengaku adalah seorang pelajar dari negara lain yang sedang menuntut ilmu di Madinah atau di Mekah. Mereka kekurangan uang. Jadi mereka memanfaatkan kebaikan jamaah untuk bersedekah ataupun berinfak, mengeluarkan uang di jalan Allah karena mereka ngaku mereka adalah seorang penuntut ilmu. Ada beberapa kasus juga suami istri yang masih pakaian umroh, pakaian ihram. Mereka mengaku habis kehilangan dompet, kehilangan tas, kecopetan, atau apapun itu. Sehingga mereka meminta belas kasihan jamaah untuk memberikan uang agar mereka bisa pulang ke negaranya lagi. Atau sekadar untuk mendapatkan uang untuk makan mereka. Macam-macam. Apapun mereka lakukan demi mendapatkan uang. Luar biasa kan? Jemaah-jemaah yang pertama kali umroh pasti nggak akan nyangka akan kejadian-kejadian seperti ini. Banyak pertanyaan dari para jemaah tentang video saya sebelumnya, bagaimana cara menghadapi para scammer atau para penipu di Tanah Suci. Jamaah kita itu ada dua macam ya. Yang pertama jamaah yang mampu, yang punya banyak uang, yang pengen bersedekah dan dermawan, pengen berbagi selama di sana. Jemaah-jemaah inilah yang menjadi incaran para scammer. Yang kedua adalah jemaah-jemaah yang pas-pasan, jemaah yang tidak banyak uang tapi menjadi korban dari para scammer ini. Kesini-sini makin banyak para scammer ini, penipu ini. Jadi alangkah baiknya semua jamaah itu bisa mengantisipasinya. Nah, gimana caranya sih untuk menghadapi mereka? Gimana sih tanda-tanda mereka? Karena mereka ini selalu berkamuflase, mereka ini nggak kelihatan. Mereka seperti jemaah-jemaah yang lain kebanyakan. Yang pertama, tetap waspada. Jangan mudah percaya dengan orang memberikan bantuan secara cuma-cuma, memberi hadiah, atau yang menceritakan cerita sedih secara tiba-tiba. Biasanya itu adalah modus mereka. Perhatiin gerak-gerik mereka ya. Biasanya mereka itu akan mulai mendesak atau memaksa. Khusus untuk di Hajar Aswad, teman-teman, sudahlah jangan memaksakan untuk mencium Hajar Aswad, apalagi sampai membayar orang, menyewa joki untuk menuju ke sana. Hukumnya sunnah untuk menyentuhnya, jangan sampai kita melakukan perbuatan haram dengan menyakiti orang lain, menyakiti jamaah lain. Kalaupun pengen maksa untuk Hajar Aswad, ikuti jam-jam yang disediakan oleh otoritas tempat yang dijaga dengan askar-askar tanpa berdesakan dan tanpa berkerumun. Karena ada slot antrian biasanya itu sebelum azan sholat subuh. Yang kedua, hindari memberi informasi pribadi ya. Jangan kasih tahu informasi tentang keuangan, nomor kartu, nomor PIN, paspor, atau nomor telepon kepada orang asing yang kita tidak kenal. Hati-hati teman-teman ya. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman ya. Pegang selalu tas kalian, cek selalu di mana posisinya, jangan pernah dilepaskan dari badan kalian. Kalau misalnya itu diselempang, jangan pernah diletakkan di lantai atau lepas dari badan kalian. Yang ketiga, hati-hati dengan donasi spontan. Nah ini banyak terjadi ya di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Orang-orang meminta sumbangan dengan cerita yang menyentuh, ngaku mereka dari Palestina, Suriah, atau negara-negara lainnya yang butuh bantuan. Mereka memanfaatkan momen ketidaktahuan jamaah apakah mereka benar-benar berasal dari sana atau tidak. Penipuan donasi ini aja tidak hanya terjadi di Arab Saudi, di negara kita aja banyak banget penipuan seperti ini. Yang keempat, tolak dengan sopan. Kalau mereka terasa mencurigakan, kalian tolak aja. Kalau misalnya orang Indonesia bilang, maaf, saya tidak bisa membantu, maaf, saya tidak mau. Kalau bukan orang Indonesia, cukup bilang no, atau gelengkan kepala, jangan terlalu ambil pusing atau nggak enakan, senyumin, cuekin, tinggalin. Itu adalah langkah yang paling jitu. Yang kelima, laporkan kepada petugas. Kalau kalian menemukan itu, kalian merasa terdesak, mereka tetap maksa, kalian cukup teriak. Kalau kalian askar, panggil askarnya, atau kalian rombongan, ada mutoif, panggil mutoif, atau teman-teman kalian yang rasa-rasa bisa melindungi kalian, langsung panggil mereka untuk minta bantuan. Yang keenam, jangan sendirian di tempat yang sepi. Memang banyak para jamaah itu pengen berzikir, pengen itikaf sendiri di masjid, nggak mau diganggu sama orang-orang. Nah mereka itu banyak mencari orang-orang begini nih, memanfaatkan momen kesendirian mereka, lalu mereka masuk dengan cara-cara yang di atas tadi. Makanya usahakan berjalan bersama rombongan atau bersama teman-teman yang lain. Yang ketujuh, doa dan tawakal. Berdoa sama Allah, meminta perlindungan, jangan sampai kita diketemukan dengan orang-orang seperti ini. Semoga kita dikuatkan untuk menghadapi ujian yang diberikan Allah di Tanah Suci. Mereka itu beraksi gara-gara ada peluang. Mereka melihat peluang karena banyak jemaah yang dermawan dan pengen bersedekah tanpa memikirkan apa efeknya untuk dirinya dan untuk jemaah lain dalam waktu dekat dan untuk yang akan datang. Pihak keamanan di sana pasti akan menertibkan mereka dengan segala kemampuan mereka. Masalahnya, oknum-oknum ini udah pintar, udah terorganisir, dan mereka tahu gimana caranya mereka tidak ketahuan. Teman-teman, kemarin kejadian salah seorang jamaah dari Sulawesi berumur 50 tahun lebih itu meninggal di Masjidil Haram ketika melaksanakan tawaf. Rahimahullah diduga sedang bertawaf dan mencoba untuk mencium Hajar Aswad. Tapi qadarullah karena di sana padat, berdesak-desakan, dorong-dorongan, beliau terjatuh dan akhirnya diinjak oleh para jamaah yang pengen mengusap dan mencium Hajar Aswad juga. Pentingnya ilmu sebelum melakukan amalan, karena jangan sampai kejadian seperti ini berakibatnya fatal bagi para jamaah. Mencium Hajar Aswad itu sunnah.
tidak diwajibkan. Jangan sampai kita melakukannya, kita malah menzolimi orang. Nah, jamaah yang ini adalah salah satu yang terzolimi akhirnya. Karena mungkin dia tidak kuat, kalah dengan kekuatan dari jemaah-jemaah yang lain. Mungkin dari luar negeri lebih besar, lebih kuat, dan lebih fit. Jadi kesimpulannya teman-teman ya, menyentuh Hajar Aswad itu tidak wajib. Itu sunnah. Jangan dipaksakan, jangan sampai kita malah menyakiti orang, malah sampai konyol, malah salah fatal seperti kejadian sekarang, sampai-sampai jemaah ada yang meninggal keinjak dan dipaksakan, dan menjadikan menyentuh Hajar Aswad dan mencium itu sebuah prestasi yang harus dibuktikan ke orang-orang. Kasus seorang wanita yang dilecehkan saat ibadah umrah di Mekah adalah sebuah insiden yang sangat memprihatinkan dan mengecewakan. Kejadian seperti ini tidak hanya mencerminkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan martabat individu, tetapi juga menodai kesucian dan makna ibadah yang seharusnya menjadi pengalaman spiritual yang penuh kedamaian dan rasa hormat. Kejadian ini sangat merugikan bagi umat Islam yang menjalani ibadah umrah, karena umrah seharusnya menjadi momen suci yang diisi dengan ketenangan hati, perenungan spiritual, dan pengabdian kepada Tuhan, bukan dengan kekerasan atau pelecehan. Dari sisi pandangan moral dan etika, tindakan pelecehan terhadap wanita ini menunjukkan ketidakmampuan sebagian individu untuk memahami dan menghargai nilai-nilai dasar tentang martabat manusia. Apa yang terjadi adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apapun, terutama dalam konteks ibadah. Dari pandangan Kristen, insiden semacam ini bertentangan dengan ajaran Yesus yang menekankan kasih sayang dan penghormatan terhadap sesama. Dalam Injil, Yesus mengajarkan bahwa kita harus mencintai sesama seperti kita mencintai diri kita sendiri, Matius pukul 22:39. Ini mencakup menghormati tubuh dan martabat setiap individu, tanpa memandang agama, status sosial, atau gender. Wanita, seperti pria, diciptakan dalam gambar dan rupa Allah dan seharusnya diperlakukan dengan penuh rasa hormat dan kasih. Tindakan pelecehan ini juga mengingatkan kita akan pentingnya kesadaran dan tanggung jawab moral dalam melindungi mereka yang rentan, terutama di tempat-tempat ibadah, yang seharusnya menjadi tempat suci dan damai. Ajaran Kristen mendorong umat untuk melawan segala bentuk ketidakadilan, baik itu pelecehan fisik, emosional, atau seksual. Kitab suci mengajarkan bahwa kita harus berdiri untuk yang tertindas dan melawan yang jahat. Selain itu, umat Kristen diyakinkan untuk menyebarkan nilai kasih dan keadilan. Dari perspektif hukum, baik di negara tempat pelaksanaan ibadah umrah, yaitu Arab Saudi, Mekah maupun di negara asal korban, yaitu Indonesia, peristiwa pelecehan terhadap wanita ini akan ditanggapi dengan cara yang berbeda, mengingat perbedaan sistem hukum yang berlaku di kedua negara tersebut. Perspektif hukum di Arab Saudi, Mekah. Arab Saudi, sebagai negara yang menerapkan sistem hukum berbasis syariah, hukum Islam sangat menekankan perlindungan terhadap martabat dan kehormatan individu. Syariah, yang merupakan dasar dari sistem hukum di Arab Saudi, mengatur dengan sangat tegas soal perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan seksual. Jika kasus pelecehan terjadi di Mekah, pihak berwenang di Arab Saudi akan melakukan penyelidikan berdasarkan hukum pidana yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Hukum di Arab Saudi sangat ketat dalam masalah pelecehan seksual, dengan hukuman yang bisa sangat berat bagi pelaku. Tindakan pelecehan seksual atau kekerasan fisik terhadap wanita bisa dikenakan hukuman penjara, cambuk,
atau bahkan hukuman mati dalam kasus-kasus tertentu yang melibatkan kejahatan berat. Namun, dalam praktiknya, penerapan hukum ini bisa sangat bergantung pada bukti yang ada dan sikap aparat penegak hukum. Seringkali, korban pelecehan di Arab Saudi, terutama yang terjadi di ruang publik atau tempat ibadah seperti Mekah, mungkin menghadapi tantangan dalam hal pengumpulan bukti atau bahkan rasa takut untuk melaporkan kejadian tersebut, mengingat ketatnya norma sosial dan hukum di negara tersebut. Dari perspektif hukum, baik di negara tempat pelaksanaan ibadah umrah, yaitu Arab Saudi, Mekah maupun di negara asal korban, yaitu Indonesia, peristiwa pelecehan terhadap wanita ini akan ditanggapi dengan cara yang berbeda, mengingat perbedaan sistem hukum yang berlaku di kedua negara tersebut. Perspektif hukum di Indonesia. Di Indonesia, sistem hukum yang berlaku adalah hukum sipil yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia memiliki kerangka hukum yang kuat dalam melindungi hak-hak asasi manusia, termasuk perlindungan terhadap wanita dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan seksual. Beberapa peraturan yang relevan dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ini mengatur segala bentuk kekerasan fisik, seksual, emosional, dan psikologis terhadap wanita dalam rumah tangga. Meskipun ini berlaku dalam konteks rumah tangga, beberapa prinsip dari UU ini juga dapat diterapkan dalam konteks kekerasan di luar rumah tangga. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatur perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak dari segala bentuk pelecehan seksual, termasuk yang terjadi di luar negeri. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). UU ini merupakan bentuk upaya dari negara untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap korban pelecehan seksual, termasuk di luar wilayah Indonesia. Ini memberikan dasar hukum untuk penuntutan terhadap kejahatan pelecehan seksual yang terjadi di luar negeri, termasuk di negara-negara yang memiliki hubungan hukum dengan Indonesia. Dari sisi hukum Indonesia, jika pelecehan terjadi di luar negeri seperti di Mekah, proses hukum yang bisa diambil adalah dengan meminta bantuan kepada pihak berwenang di negara tersebut, Arab Saudi, untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, Indonesia juga dapat melakukan pendampingan terhadap korban melalui lembaga-lembaga negara yang terkait, seperti Kementerian Luar Negeri atau Kedutaan Besar Indonesia di Riyadh. Selain itu, keluarga atau pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan laporan kepada polisi Indonesia apabila kasus tersebut melibatkan pelaku yang berasal dari Indonesia atau jika peristiwa ini memberikan dampak hukum yang lebih luas. Indonesia juga memiliki kerjasama dengan banyak negara dalam hal perlindungan terhadap warganya di luar negeri, sehingga ada kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keadilan melalui saluran diplomatik atau kerjasama internasional. Tantangan dalam penegakan hukum. Secara umum, ada beberapa tantangan yang dihadapi baik oleh negara tempat kejadian Arab Saudi maupun negara asal korban Indonesia dalam menangani kasus pelecehan yang terjadi di luar negeri, seperti perbedaan sistem hukum,
Perbedaan mendasar antara sistem hukum syariah yang berlaku di Arab Saudi dan sistem hukum sipil di Indonesia dapat memengaruhi cara penanganan kasus tersebut. Keterbatasan bukti dalam kasus pelecehan seksual, terutama di luar negeri, seringkali sulit bagi pihak berwenang untuk mengumpulkan bukti yang cukup untuk mendukung tuduhan tersebut, terutama jika kejadian berlangsung di ruang publik atau tidak ada saksi yang dapat memberikan kesaksian. Keterbatasan akses hukum korban, terutama jika berasal dari negara lain, seringkali menghadapi tantangan dalam mengakses sistem hukum yang ada di negara tempat kejadian, baik karena bahasa, perbedaan budaya, atau bahkan ketidakpercayaan terhadap proses hukum. Dampak sosial dan psikologis bagi korban, selain dampak hukum, korban pelecehan seksual biasanya menghadapi stigma sosial dan tekanan emosional yang cukup berat, yang dapat mempersulit proses pemulihan dan pencarian keadilan. Secara keseluruhan, baik di Arab Saudi maupun di Indonesia, pelaku pelecehan seksual seharusnya dihukum secara tegas. Korban juga harus mendapatkan perlindungan dan pendampingan hukum yang memadai, sehingga dapat memperoleh keadilan dan pemulihan.